Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Santai aja, anggap kita lagi ngopi bareng. Ada satu hal nih yang pengen saya obrolin. Pernah nggak sih kalian ragu ceritain kesuksesan sendiri? Pas dipuji, refleks bilang, ah nggak kok, biasa aja. Padahal kalian udah kerja keras setengah mati buat itu. Di Jepang ada pepatah terkenal, Deru kugiwa utareru. Artinya, paku yang menonjol bakal dipukul ke bawah. Nah, rasa rendah hati yang mendalam ini disebut kenkyo. Konsep ini sangat kuat membentuk cara orang Jepang bicara, bekerja, dan bergaul. Tapi coba deh kita pikirin bareng-bareng. Jangan-jangan budaya ini sebenarnya lagi nunjukin sesuatu yang lebih dalam tentang cara menemukan kedamaian sejati dan tujuan hidup yang aslinya. Kalian pasti tahu kan pepatah lama soal tanaman padi? Semakin berisi, merunduklah ia. Tanaman padi yang matang gak bakal berdiri tegak menantang langit dengan sombong. Dia justru membungkuk anggun karena beratnya bulir-bulir padi tersebut. Kedewasaan sejati itu mirip seperti itu. Bukan pamer kekuatan, tapi justru tahu kapan harus merunduk. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari di sana. Waktu staf kantor memilih kata-kata keigo dengan hati-hati di depan senior. Atau saat seseorang sengaja mengecilkan prestasinya demi menjaga keharmonisan kelompok. Semua itu dilakukan dengan alami banget. Tapi di tengah kesibukan Tokyo, di tengah persaingan ketat dan pamer medsos, dari mana sih datangnya rasa percaya diri dan koneksi yang tulus? Yuk kita bedah pelan-pelan sambil ngopi. Konsep Kenkyo itu mengajarkan kita buat selalu menyediakan ruang bagi orang lain. Caranya, ya lewat bahasa santun atau kenjogo. Bisa juga lewat kebiasaan mendengarkan dengan serius dan menahan diri buat nggak jualan diri terus-menerus. Sikap ini perlahan membangun rasa percaya. Gesekan dalam hubungan vertikal, kayak antara senpai dan kohai di dunia kerja, jadi berkurang jauh. Di sini kita belajar satu hal penting. Kekuatan sejati itu seringkali justru terlihat saat kita memilih mundur selangkah, supaya orang lain bisa ikut bersinar. Seni menahan diri ini mirip banget sama seni merangkai bunga, ikebana. Keindahan ikebana muncul bukan karena semua bunga berebut tempat buat tampil paling dominan. Keindahan itu lahir dari keseimbangan yang pas dan ruang kosong yang sengaja disisakan. Sama halnya dengan Shinkansen. Sistemnya bisa berjalan luar biasa mulus karena setiap bagian di dalamnya bekerja harmonis tanpa pamer ego. Mereka tahu persis perannya masing-masing. Saya sering bayangin seorang salaryman yang capek banget sepulang kerja. Dia milih buat nggak pamer ke rekan kantornya tentang berapa jam lembur yang udah dia habisin. Kenapa? Demi menjaga semangat timnya. Hal-hal kecil kayak gini nih, yang bikin roda sosial di sana tetap berputar dengan nyaman, meski tekanannya gede. Masyarakat Jepang itu sangat menghargai keutuhan kelompok di atas kepentingan individu. Sifat rendah hati jadi semacam perisai pelindung hubungan yang mencegah rasa iri hati atau kekacauan dalam komunitas. Tapi di zaman yang berubah cepat begini, banyak anak muda mulai bimbang. Mereka mikir, kalau saya diam terus, apa suara saya nggak bakal hilang ya? Nah, disinilah poin menariknya. Harmoni yang sejati bukan berarti kita harus menghapus identitas diri sendiri. Harmoni itu adalah saat kita bisa menghargai orang lain tanpa kehilangan jati diri kita. Ingat gak kemeriahan festival Matsuri? Di acara itu, semua orang punya peran masing-masing. Mulai dari yang sibuk masak di belakang layar, sampai yang ikutan nari di jalanan. Gak ada satu orang pun yang mendominasi panggung. Mereka semua bergerak bersama. Sama kayak bunga sakura yang mekar serentak dengan indahnya. Walau cuma buat waktu singkat,
Keindahan mereka ada pada kebersamaannya. Balik lagi ke soal tanaman padi tadi. Pepatah itu ngingetin kita kalau pertumbuhan hidup yang nyata melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Pandangan ini sebenarnya memberikan kelegaan besar buat jiwa kita. Kita jadi sadar kalau kita nggak perlu selalu tertekan untuk terus-menerus membuktikan diri ke orang lain. Masyarakat di sana sangat peka terhadap perubahan musim. Di musim gugur saat panen tiba, pemandangan sawah yang merunduk itu kelihatan sangat damai. Ini mirip konsep estetika wabi-sabi, sebuah filosofi yang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kefanaan hidup. Ada martabat yang sunyi di sana. Kita nggak perlu jadi sempurna buat bisa dihargai. Di tengah lingkungan sosial yang menilai performa, tapi sekaligus menuntut kerendahan hati, banyak orang terjebak. Mereka bingung membedakan antara tatemae, wajah publik, dengan honne, perasaan jujur di dalam hati. Rasa percaya diri yang kokoh nggak bakal lahir dari seberapa fasih kita pakai bahasa keigo, atau seberapa sempurna penampilan luar kita. Rasa percaya diri itu muncul saat kita tahu kalau diri kita berharga, bahkan saat kita bukan jadi yang terbaik di ruangan itu. Coba kita lihat para pengrajin tradisional atau shokunin. Mereka bisa menghabiskan waktu puluhan tahun buat mengasah keahlian dengan penuh dedikasi yang sunyi. Mereka nggak nyari panggung atau ketenaran di internet. Mereka cuma fokus berkarya dengan rendah hati. Sama kayak taman zen yang dirawat rapi. Setiap batu dan garis pasir di situ melayani keindahan seluruh taman tanpa ada satu batu pun yang teriak minta perhatian. Nilai mereka sudah melekat di sana, diam tapi sangat kuat. Ketika kita melatih sikap Kenkyo, kita sebenarnya lagi bikin lingkungan yang aman buat orang di sekitar kita. Sikap ini jadi penawar buat rasa sepi yang sering melanda kehidupan modern sekarang ini. Ya, meskipun di dalam kereta komuter kita saling berdesakan, hati seringkali ngerasa sepi kan? Nah, kerendahan hati menciptakan rasa memiliki yang lebih dalam lewat rasa hormat yang tulus satu sama lain. Kita bisa lihat contoh nyatanya saat terjadi bencana alam. Dukungan dari tetangga sekitar langsung muncul lewat tindakan-tindakan praktis yang tenang. Tanpa drama, tanpa perlu sorotan kamera, bantuan yang tulus dan sunyi seperti itulah yang justru paling menguatkan kita di masa-masa sulit. Kita bisa lihat contoh nyatanya saat terjadi bencana alam. Dukungan dari tetangga sekitar langsung muncul lewat tindakan-tindakan praktis yang tenang, tanpa drama, tanpa perlu sorotan kamera. Bantuan yang tulus dan sunyi seperti itulah yang justru paling menguatkan kita di masa-masa sulit. Minggu ini, coba deh kita sama-sama perhatikan satu momen kecil saja. Saat kita memilih buat rendah hati, entah lewat kata-kata ramah, menahan diri buat gak pamer, atau sekedar mendengarkan cerita teman dengan tulus. Lihat, gimana hal kecil itu bisa memberikan ruang damai dan kedekatan yang baru di hari kalian. Sama seperti tanaman padi yang merunduk karena beratnya berkah yang dibawa, kekuatan dan kedamaian sejati kita justru muncul saat kita berhenti berambisi buat jadi yang paling tinggi. Ada kebebasan luar biasa saat kita tahu kalau nilai diri kita nggak diukur dari seberapa keras kita berteriak mengenalkannya ke dunia. Coba deh luangkan waktu sebentar. Jalan-jalan santai di alam terbuka. Ngobrol sama keluarga pakai bahasa yang lebih hangat. Atau jeda sejenak sebelum kalian posting sesuatu di media sosial. Kadang, di tengah usaha menjaga keharmonisan dan performa hidup, kita ngerasa lelah dan haus akan sesuatu yang lebih nyata. Kita rindu sebuah ruang di mana kita bisa benar-benar melepaskan semua topeng.
ruang di mana kita diterima apa adanya tanpa syarat. Kerendahan hati yang sejati ini sebenarnya membuka pintu hati kita untuk mengenal pribadi yang merancang hidup kita dari awal. Dia nggak menuntut kita selalu tampil sempurna, tapi justru mengundang kita untuk datang dan beristirahat dalam kasih-Nya. Kalau kalian rindu mengalami pelukan kasih yang tulus itu sekarang, mari ambil langkah kecil ini bersama-sama. God, if this is real, let it begin. Kalian tahu nggak? Beberapa orang menggambarkan momen menemukan Tuhan itu mirip seperti akhirnya kita ketemu sama sahabat bijak dan penuh kasih yang selama ini nggak kita sadar kalau kita rindukan. Sosok yang mau berjalan bareng melewati hal-hal biasa setiap hari. Mulai dari urusan kejar deadline kerjaan, rasa kecewa, momen sepi di atas kereta, sampai ke masa-masa paling berat sekalipun. Dia nggak langsung beresin semua masalah dalam semalam sih, tapi dia selalu ada di sana, hadir dan bisa diandalkan. Mungkin kalian juga pengen ketemu sama dia. Saya pribadi mikir itu bakal jadi sebuah pertemuan yang luar biasa banget buat hidup kalian. Dan kalau kalian merasa siap sekarang, bahkan kalau cuma ada sedikit rasa siap di hati, tenang aja, kalian gak harus melangkah sendirian kok. Mari kita berdoa sama-sama. Ikuti doa saya ini pelan-pelan di dalam hati ya, dan resapi maknanya sedalam yang kalian bisa saat ini. Cuma itu kok yang diperlukan. Tuhan Yesus, aku mengakui segala dosa-dosaku dan memohon pengampunan-Mu. Aku mau berbalik dari jalan-jalanku yang salah dan mengundang-Mu untuk masuk ke dalam hati dan hidupku. Ku mau percaya dan mengikut-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Tolong bantu aku ya Tuhan, untuk bisa memahami kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Aku butuh bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hatiku dan memperbarui cara berpikirku. Mohon pimpin aku selalu, supaya setiap tindakanku bisa sejalan dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.